Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minda Kamilia dari jurusan Sistem Komputer dengan NIM 09011181924011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cyber etik untuk memenuhi tugas akhir etika profesi. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin dari cyber etik, yaitu yang pertama penjelasan mengenai cyber etik, yang kedua adalah pelanggaran cyber etik yaitu cybercrime, yang ketiga contoh pelanggaran cyber etik nasional serta pasal yang dilanggar, keempat contoh pelanggaran cyber etik internasional serta pasal yang dilanggar. Apa sih cyber etik? Cyber etik atau etik cyber adalah aspek etika informasi yang mengacu pada pembuatan dan penggunaan informasi yang bertanggung jawab dalam berbagai format, berupa isi data atau informasi dan bagaimana itu akan digunakan. Dengan kata lain, cyber etik merupakan aturan tidak tertulis yang menjadi aturan main dalam dunia komputer atau IT. Kemudian cybercrime. Cybercrime merupakan salah satu kejahatan dunia maya yang menggunakan perangkat komputer serta internet untuk menyerang sistem informasi korban. Ada beberapa jenis kejahatan cybercrime, antara lain penyebaran virus, coding, hacking, dan lain-lain. Meski tidak terlihat, bukan berarti dampak dari jenis kejahatan ini hanyalah ringan. Cybercrime menyebabkan dampak kerugian yang sangat besar bahkan dibandingkan dengan kejahatan biasa. Kemudian hacking. Hacking adalah salah satu jenis kejahatan cybercrime yang sering dilakukan dengan cara peretasan atau gangguan ilegal untuk mendapatkan celah agar bisa masuk ke sistem pelindung keamanan pada komputer, jaringan, aplikasi, atau ID email pribadi kita. Di sini merupakan contoh pelanggaran cyber etik nasional. Yang pertama adalah data pengguna Tokopedia bocor di dark web. Di tahun 2020, 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data pengguna e-commerce Tokopedia bocor oleh peretas bernama Sini Hunter. Ia mengeksploitasi kerentanan di sistem code dan melakukan injeksi SQL atau teknik lain yang lebih kompleks. Akibat ulahnya, data pribadi berupa email, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan password bocor ke publik. Pasal yang dilanggar oleh Sini Hunter adalah pertama, pasal 40 Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, pasal 31 nomor 11 tahun 2008 tentang ITE ayat 1 dan 2, pasal 42 Undang-Undang Telekomunikasi ayat 1 dan 2, pasal 31 ayat 3 tentang Undang-Undang ITE, dan yang kelima, ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan pasal 56 Undang-Undang Telekomunikasi yaitu penjara maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 47 Undang-Undang ITE penjara maksimal 10 tahun atau denda sebanyak 400 juta. Kemudian ini merupakan contoh pelanggaran dari cyber etik internasional yaitu penipuan email bisnis BIC. Kasus penipuan dengan modus bisnis email compromise. Mereka merupakan jaringan internasional dan melakukan kejahatan dengan berinisial surau yang memiliki celah untuk transaksi keuangan. Satu tersangka perempuan berinisial MD warga Jakarta dan satu tersangka berinisial IG alias KM berasal dari Nigeria. Afrika masih menjadi buronan. Mereka melakukan peretasan, mengirim surat palsu, dan ada juga yang bertugas menarik transaksi. Atas kasus penipuan ini, maka mereka mendapatkan pasal yang dilanggar yaitu pasal 467 pasal 30, pasal 48J pasal 32, pasal 517 pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, pasal 55 KUHP dan atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencurian uang, dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Semakin banyak kasus cybercrime yang terjadi membuat perusahaan atau pemerintah untuk selalu semakin memprioritaskan keamanan aplikasi atau website yang mereka kembangkan, karena para hacker akan selalu mencari celah untuk membobol keamanan dan mengeksploitasi untuk mencari keuntungan dari data yang telah mereka curi. Demikian video penjelasan cyber etik ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih.